Salam sadis, salam weekend, salam relax ya. Hari Sabtu hari ini, eh, wah semalam ada yang ikut shot emas nggak? Wah cuan luber ya, lumayan. Nggak nyangka juga saya bisa ini. Saya kirain nggak ini ya, kadang market ya inilah. eh, Kalau anomali susah ditebak ya, anomalinya kalau buat cuan nggak apa-apa. Kadang anomalinya buat rugi, kena stop loss lagi ya. Tapi semalam ya lumayan lah, saya nge-short lumayan dapatnya, nggak nyangka dropnya itu. Tapi memang seperti kemarin saya kan udah ragukan dia punya NFP itu, saya kan bilang Rabu kemarin itu justru ADP-nya itu mengalami kenaikan signifikan. Ini kalau lihat dia punya ini kok nggak sinkron gitu ya kan, saya udah coba. Maka kemarin ya untung saya udah yakin emas akan koreksi juga sih gitu. Ditambah NFP-nya yang saya lihat agak nggak sinkron, agak meragukan, makanya saya yakin akan ada koreksi gitu ya. Tapi satu sisi dari hal berapa hari ini kalau dilihat ini penggerakan kripto juga udah ada yang nahan, ini kayaknya agak ini loh, eh, stabil gitu kripto ya. Jadi coba kita mulai ini bahas dari ini dulu. Saya buat video sekarang market cap di 1 triliun, 211 billion, volume 43,8, justru naik dia ya daripada semalam karena disorong tadi pagi ya. Ini baru enak lihat BTC Dominance agak turun 47,0. Kemarin sampai 47,3. Aduh, buat sakit kepala aja liatnya ya kan. Tadi daily BTC nutupnya di 296 gitu, tapi sekarang agak drop lagi ya ke ini saya buat video di 29.389. Nggak masalah, yang penting ini kayaknya agak ini Ethereum yang lumayan disorong. Ini Ethereum disorong agak bagus buat altcoin gitu. Maka BTC Dominance juga agak drop gitu. Ya, ini ETH ada 3,5%-an gitu di disorong. Udah 9. Tadi sempet 2000 tadi pagi ya. Ini drop balik ETH di 1966, BNB 325. Polkadot ada naik 1,5% lah ya. Avax 1%. Solana lumayan ya. Solana ada tadi pagi sempet sampai 6%-an, 23 dolar something, ini drop balik ya ke 3,5%, masih hijau 3,5%. Ini Sol di 2275. Tapi saya feeling Solana ini mungkin Senin mungkin agak lumayan naik. Biasanya kalau kita pikir ada event di hari hanya itu buang ya, atau mungkin besok minggu gitu, atau biasa hari ini udah buang, justru ini naik begitu. Ini saya lihat stabil dia ini ya. Kemungkinan nanti di hari hanya justru lebih tinggi naik Solana. Itu mungkin loh. Kelihatan sangat ini. Terus saya ada lihat promosi HP-nya Saga lumayan cakep juga sih. Saga bisa aja Solana ini lebih tinggi nanti pas di hari hanya tanggal 8 eventnya ya. Tapi yang nggak garansi, saya sih cuek aja, saya biarkan ya. Ini mudah-mudahan lah. Saya harap ini ya, posisi ini udah cuan sih. Tapi saya kalau lihat pergerakannya Solana justru saya ngerasa kayaknya apa nanti justru pas hari hanya lebih naik lagi ini Solana. Kalau lihat dari pergerakannya, buangannya gitu ya. Kemarin sempat kebuang gitu, koreksi-koreksi, terus cepet lagi dia ngeban balik gitu. Ya, ini bisa aja di hari H tanggal 8 Solana lumayan naiknya. Ya udahlah, saya coba-coba inilah. Nggak ragu sih kalau lihat ini Solana kemarin, dia punya ada lihat itu apa iklan ininya ya kan, Saga cellphone-nya gitu. Bisa aja nanti dinaikkan newsnya yang
bagus gitu kan, mungkin strategi dia nanti pas launch di tanggal 8 mungkin lebih ya nggak tahu lah ya. Saya juga coba ini aja nebak gitu ya. Kalau dia drop dibanting ya biarkan dulu. Solana saya nggak pusing lah ya. Karena dilihat pausnya masih kuat gitu Solana. Dan ownernya juga tahun kemarin karena udah buat banyak duit ya, dia cukup kuat untuk menghandle kondisi dia ya. Jadi Solana saya rasa nggak apa-apa. Saya biarkan aja lihat tanggal 8 ini gimana. Harap mungkin lebih, saya harap sih mungkin lebih disorong lagi ke atas ya, karena dilihat dari pergerakannya itu nggak terlalu ini. Jadi apa dia punya strategi kita nggak tahu. Di hari H tanggal 8 itu nanti justru lebih lumayan naiknya untuk menyatakan bahwasanya HP-nya itu bagus, sukses. Kita nggak tahu lah strateginya ya kan. Mungkin di saat launch itu dia eh, positif news dia ini ya kan. Ya kita lihat lah, karena saya lihat ada yang nahan, dia drop dalam minggu kemarin itu ya, dalam udah semingguan ini lihat ininya dia drop juga ada yang nahan gitu, cepet mantul balik gitu. Jadi saya rasa nggak seperti sering belakangan ini koin-koin justru di hari eventnya justru kebanting dalam ya kan. Ini saya rasa justru dia akan naik gitu ya. Itu yang pendapat saya ya, masing-masing ini. Terus ini ada yang tanya Kek kenapa nyungsep lagi. Iya, Kek masih belum keluar dari bear-nya gitu ya, masih nyungsep dia. eh Ya kita lihat lah. Kalau yang agak sangkut di Kek sabar. Tapi yang nggak usah takut sih. Kalau saya sih mungkin saya lihat kalau andai kata besok masih ada drop dikit, ya saya serok lagi Kek gitu ya, buat swing. Untuk swing hari ini aja kalau kalian mau serok Kek, dia udah turun di 2,39 dolar tadi saya lihat. Ini sekarang berapa? Coba. Posisi Kek sekarang berapa? Loh. Oh, udah 2,35. 2,35 dolar boleh sih. Kek ini sekarang posisi ini boleh coba sih. eh tapi jangan all in. Andai kata dia agak drop lagi kalian bisa. Tapi udah murah sih. Masa nggak berani gitu. Saya nanti habis buat video nih mungkin nanti saya serok dikit Kek ini. Udah 2,35 dolar boleh lah untuk ini swingnya gitu. Lagi ini murah ya kan. Kalau Cake sih saya nggak ragu dia mau drop gimana pun nanti kalau udah masanya juga dimainkan. Dia masih DEX andalan di Binance lah. Jadi nggak usah terlalu takut gitu. Kecuali Anda yang scalping ya janganlah. Nanti sangkut dikit udah teriak-teriak atau apa ya kan. Sebaiknya jangan kalau yang ini. Tapi yang kalau mau santai, swing, ya kan, boleh Cake boleh gitu ya. Udah drop segitu tapi jangan all in, tetap kita pakai sistem DCA ya, dollar cost averaging. Oke. Itu boleh. Udah 2,35 dolar ini saya buat video, lumayan ini dropnya bisa ini. Jadi gini, sedikit hari Rabu ini saya bahas ya tentang sell on May and walk away. Kalau lihat pergerakannya ini ya, saya rasa kripto nggak terlalu ngaruh kali ini ya. Justru yang saya lihat saham-saham udah minggu ini udah berdarah-darah, udah sell on May saham kelihatan. Baru penutupan kemarin NFP ini yang ngedukung, dia agak dikasih hijau, disorong balik apa ya, tapi overall sudah koreksi dalam gitu. Masih bisa ke depan lagi gitu. Justru yang sell on May walk away paling banyak itu yang buang barang di saham gitu.
Sedangkan kalau kita lihat kripto ada yang nahan gitu, ya. Jadi balik lagi share review gitu, ya. Kita coba review lagi historinya, itu yang buang-buang barang itu lagi kesulitan dana sekarang gitu. Udah lepas barang juga. Waktu 2021 awalnya Mei yang duluan ngebuang si Elon Musk, ya. Elon Musk kan beberapa bulan dia udah jual barang lepas banyak BTC-nya, ya. Dia lagi kesulitan dana juga Elon Musk gitu. Dia belakangan ini dia digenjet sama Biden juga nggak cocok. Jadi banyak ini juga dia kesulitan. Jadi saya rasa dia udah nggak ngaruh untuk dam barang, barang juga udah lepas, itu kita pikirkan ya. Jadi saya lagi cari reason gimana Mei ini orang banyak takut, justru saya lihat penggerakan, terus saya coba review, saya coba eh, review dia punya siapa-siapa pemain belakangnya gitu, ya kan? Si FBF, si setan itu juga udah ini. Jadi nggak ada lagi dia orang pemerintah dalam yang ngedam. Dia kan dulu kaki tangan, ya, di bulan Mei ini. Jadi si Elon lagi nggak ada, si Kribo, SBF juga nggak ini, ya kan? Terus si ini timnya ini eh timnya si dari Kongres yang mau buat ini Army si Elizabeth Warren, ya, itu juga dia lagi ini terkandung kasus kayaknya korupsi, dia lagi di ini kayaknya dia mau buat tim Army anti kripto, gagal kayaknya gitu, ya. Jadi beberapa alasan saya lihat, ya, kayaknya Mei ini kripto nggak terlalu gimana loh. Jadi terus juga nanti pertengahan bulan ini dia ada BTC conference di Miami, ya. Mudah-mudahan kalau waktu 2021 itu Bitcoin conference di Miami itu kan si Elon Musk dam gitu, ya. Ya itu waktu itu juga nggak inilah, di belakang juga Coinbase juga ada ini. Coinbase sendiri sekarang dia lagi sama SEC keras juga kan. Jadi gua rasa sementara kripto justru saya rasa jauh lebih aman, ya. Jadi Bitcoin sama emas kondisi saat ini justru saya rasa nggak usah takut sell in make walk away gitu. Saham doang yang ini gitu, ya. Jadi setelah saya review, saya cek-cek tadi malam, saya ada waktu, saya coba review lagi kejadian-kejadian siapa yang terlibat gitu dari 2020, 2021, 2022 gitu terakhir itu yang buang-buang barang siapa di kripto, ya, kita lihat sell on May walk away gitu. Terus saya lihat udah pada cedera gitu. Jadi mungkin mereka nggak ini lagi gitu. Dan minggu depan New York juga udah ada mulai bahas regulasi kripto juga gitu. Mereka agak nge-push mau diselesaikan, ya kita nggak tahu kapan, nggak ada yang tahu pasti. Tapi dari Kongres juga, Kongres ngejar juga regulasinya. Dia target dalam 2-3 bulan ini katanya bisa kelar, ya. Kita nggak tahu, namanya buat regulasi nggak ini juga pengennya gitu, tapi bisa aja molor sampai tahun depan juga belum keluar, kita nggak tahu gitu, ya. Tapi intinya ini udah mereka mulai ini eh chalk point chalk point itu juga kayaknya udah mandek gitu, ya. Paling yang agak kita wanti-wanti misalnya ada berita sedikit si eh MicroStrategy, ya, dia butuh dana mau bayar ini itu jual barang. Mungkin itu. Jadi kalau ada pun misalnya yang gitu-gitu buang barang, mungkin nggak dalam gitu. Jadi saya ngerasa justru Mei ini kita nggak usah terlalu takut dengan news sell on May and walk away. Tapi bukan berarti kita terlalu ini, ya. Tetap harus hati-hati, jangan terlalu ngejar, tapi jangan takut gitu. Sell on May and walk away. Kayaknya kalau saya lihat dari ini, saya review, saya cek lagi semalam gitu, justru saya rasa kripto sama emas nggak akan gimana di bulan Mei ini, ya. Cuma yang masih berlaku sell on May walk away saham doang,
ya. Saham karena nggak ada ini juga, choice juga pada ambruk semua karena lihat berita selain bank run pada mulai tutup juga usaha. Jadi data juga banyak manipulasi, kita nggak tahu lah. Terserah mereka si Fed mau style apa, BLS mau style apa, terserah dia. Yang jelas kita kan bisa lihat dari data fakta kejadian gitu ya kan, dimana McDonald aja di sana sampai tutup gitu ya. Lebih ini lagi hari ini saya lihat berita Burger King mungkin sampai akhir tahun katanya bisa tutup sampai 400 ton gitu. Wah, itu 400 ton udah berapa banyak pekerja yang hilang. Jadi yang jelasnya kondisi gitu ya udah pasti saham paling jelek gitu ya, yang ambruk-ambruk, bank yang ambruk-ambruk gitu, korporasi yang bangkrut-bangkrut gitu, ya kan? Tapi kalau kita lihat paus-paus dari kripto, justru mereka stabil survive gitu, ya kan? Misalnya si CZ gitu, paus-pausnya ya, eh, si Charles Hoskinson, bilioner ini ya, termasuk Solana ya kan, dia punya ini semua mapan lah, termasuk si Justin Sun ya kan, mereka-mereka ini yang kelola keuangan mereka stabil, nggak goyang gitu, jadi mereka punya dana untuk whole market crypto ini cukup kuat gitu. Kalau mereka nggak mau mainkan ini sell on, saya rasa nggak terjadi gitu. Justru kalau BTC ada conference di Miami bulan ini, tanggal berapa? 16, 17 ya lupa ya. Mungkin mereka akan hold market, nggak dibuat dam lagi seperti dulunya untuk nakut-nakutin. Ya kan pemerintah mau ini nakut-nakutin jangan invest, tapi udah nggak kebendung gitu. Jadi saya rasa kali ini nggak berlaku sell on May. Kemarin mungkin 10 hari lalu saya masih ini ragu ya. Tapi kali ini setelah saya review-review semalam saya coba ini flashback gitu. Kayaknya nggak terlalu ini gitu. Buat saya pribadi setelah saya analisa, saya pikirkan mungkin Mei ini kripto nggak akan kejadian dampara seperti dulu-dulu gitu. Enggak. Andai kata pun ada dam jual barang, misal kayak saya bilang MicroStrategy atau yang pemerintah Amerika yang bahan sitaan dia lepas gitu, mungkin yang ngedrop nanti andai kata ada buang ngedrop 1.000 sampai 2.000 dolar nanti ngeban balik gitu. Saya rasa nggak usah ditakuti sih, ya. Nggak seperti dulu-dulu. Dulu-dulu 2021 satu batang balok besar si Elon Musk buang 5.000 gitu ya kan. Langsung drop 5.000 balok besar itu dia punya candle tebal. Jadi itu saya rasa nggak akan kejadian gitu ya. Mei ini nggak akan kejadian seperti seperti sebelumnya gitu. Jadi saya rasa nggak usah terlalu ditakutin sih. Makanya saya pribadi setelah ngecek-ngecek kemarin itu saya pengen TP Solana saya juga swing saya gitu kan. Terus saya lihat-lihat terus pergerakan soal juga udahlah gua biarin aja, gua nggak pusingin deh gitu. Ya. Jadi itu pendapat saya hari ini, masukan saya ya untuk apa? Ya masing-masing lah. Jangan pula nanti kalau saya ini kalian dior. Saya nggak mau nanti oh misalnya ada buangan saya disalahkan. Ya kan? Kalau nggak ada buangan juga nanti oh katanya di atas pula. Jadi saya mau kalian dior mandiri juga gitu. Cuma saya sampaikan analisa saya dan apa yang saya lakukan setelah saya semalam saya habis cek gitu, justru saya ngerasa bulan Mei ini kalaupun ada nggak ini nggak ada yang ditakutkan sell on May and walk away untuk di crypto. Saya rasa saya nggak takut, saya rasa nggak akan kejadian seperti sebelum-sebelumnya 2021 gitu ya. Yang terjadi sell on May and walk away udah jelas terjadi saham doang kayaknya ya. Untuk market logam mulia emas kelihatan stabil sekali gitu ya. Kripto juga kita lihat ada yang nahan gitu. Jadi kemungkinan market baik-baik aja sih gitu. Nggak terlalu di inilah. Saya pribadi kalau udah lihat begini ya nggak ini. Jadi tinggal harap aja sekarang ini lagi minggu ini
meme season ini, meme coin season ini kita harap ETH yang disorong ini ya. Jadi kalaupun BTC koreksi dikit, ya koreksi aja ETH yang disorong. Kalau ETH disorong, BTC dominance biar drop juga nggak ngaruh gitu ya. Jadi altcoin bisa ikutan gitu. Itu aja sih harapan kita. Dan juga lihatlah Senin pagi nutup candle itu saya rasa akan positif lagi gitu. Ya, kalau dia nutupnya positif, bisa aja dia coba retest lagi ke atas 30 gitu. Ya, kalau bisa retest ke atas 30 lagi, bisa jebol ke atas sana, nextnya di tes ke 32 lagi. Itu bisa saja gitu. Oke, jadi nggak usah terlalu pusingin market. Oke, itu yang mau saya sampaikan. Jangan ini, karena belakangan kan termasuk youtuber-youtuber luar bahas dari minggu kemarin sell on May walk away banyak. Tapi setelah semalam saya review, terus saya cek pelaku-pelakunya gitu, justru mereka udah lagi cedera gitu. Yang udah buang barang duluan gitu. Jadi saya rasa nggak apa-apa. Yang nahan marketnya semua justru stabil ekonomi keuangan mereka. Jadi saya rasa mampu mereka tahan, nggak akan gimana gitu. Itu pendapat saya. Oke, jadi relax di hari Sabtu ini, spend your time. Buat yang cuan kemarin di emas, short ada bareng saya short, good luck, ya kan? Nanti Senin kita lihat lagi market arahnya kemana. Oke, salam Siario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Haleluya.